Jadi kalau kita melihat seseorang itu nggak boleh nebak gitu. Selamat datang di channel Bebas Bicara, berbagi makna, dapatkan inspirasi bersama. Misalnya kan begini, kalau dulu saya itu saat sering naik bis itu ya, naik bis atau naik kereta itu, kenalan dengan tetangga sebelah duduk itu, tempat duduk itu biasanya ngobrol gitu ya. Kemudian waktu S2 dulu, sedang kuliah di mana? Kuliah di psikologi. Oh, bisa menebak saya ya. Nah, kalau sebagai seorang ilmuwan kita tidak bisa sebenarnya tanpa melakukan suatu teknik tertentu, sehingga teknik tertentu itu akan memenuhi cara kita untuk menyimpulkan sesuatu yang kita amati. Jadi tidak bisa kita kemudian, oh ini misalnya Mas Aziz ini orangnya pribadinya begini-begini, terus Mbak Sulvia itu orangnya begini-begini, tanpa ada suatu alat gitu loh. Tanpa ada suatu alat, maka kita juga tidak bisa menyimpulkan seseorang itu kita anggap atau kita simpulkan sebagai seorang dengan kepribadian openness misalnya, yang terbuka atau ekstraversi. Nah itu nggak bisa, ya butuh, namanya kalau dokter itu ya butuh alat tensi gitu ya, butuh alat apa namanya, alat pendengar itu termogan. Ada termogan, ada macam-macam, itu adalah satu alat itu. Ketika kita kemudian mengumpulkan suatu teknik dengan alat-alat tertentu, baru kemudian kita bisa menyimpulkan gitu. Nah disinilah metode itu kemudian bisa menjadi salah satu cara kita untuk mengatakan sesuatu atau membuat pernyataan itu lebih ilmiah. Contohnya begini, ada teman anda kemudian cerita ke temennya gitu. Terus kemudian yang dicerita itu mendadak percaya, langsung percaya. Nah kalau sekarang teman-teman sudah belajar menjadi calon saintis ya, ilmuwan, maka seluruh data itu adalah input, bukan data itu kesimpulan. Biasanya kan kalau kita kemudian langsung mempercaya, oh iya aja nih arek iku ngono ini. Biasanya kan begitu. Nah itu mencerminkan bukan sebagai seorang ilmuwan. Jadi ilmuwan itu selalu meragukan mengapa ini harus ada hipotesis. Jadi kebenaran itu bersifat temporer atau bersifat relatif atau tidak acak. Nah, jadi kebenaran itu harus menjadi sesuatu yang benar seterusnya kalau itu dia tahan dengan ujian. Jadi kalau kemudian teman-teman itu mendapatkan informasi, oh si A itu anjane rewel, anjane begini, dia nah kalau kemudian teman-teman itu langsung menerima, tidak kemudian menempatkan informasi itu sebagai data yang akan diuji, maka itu bukan sikap seorang ilmuwan. Nah, gitu. Jadi sikap seorang ilmuwan harus selalu berfokus pada data. Kemudian data itu diuji dengan apa? Misalnya kita dapat informasi tadi. Nah, kita harus cari informasi yang lain. Nah, reliable enggak? Artinya reliable itu apa yang dikatakan orang lain itu juga terjadi pada orang lain lagi enggak yang mengatakan itu, atau ada fakta yang sama enggak yang lainnya. Ketika nanti ditanya 3 orang, oh ternyata apa yang dikatakan orang ini juga sama dikatakan orang ini, juga sama dikatakan orang ini. Kemudian kita mengujinya. Setelah dapat data, kemudian kita uji, dan seluruhnya kemudian mengarah kepada satu gumpalan fakta yang menunjukkan bahwa si A itu memang begini. Nah itu baru kemudian kita bisa mengatakan itu sebagai sebuah kebenaran. Maka hati-hati kalau teman-teman menghadapi sebuah fenomena sebagai seorang ilmuwan, ya fenomena itu data yang harus dikumpulkan dulu, baru kemudian dianalisis,
baru kemudian disikapi atau direspon. Nah itulah sederhananya cara kerja peneliti, cara kerja sains itu seperti itu. Selamat datang di channel Bebas Bicara, berbagi makna, dapatkan inspirasi bersama.